Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga saya dapat menyelesaikan proposal metodologi penelitian ini, dan juga terima kasih kepada Bapak Samsul Ma'arif yang telah membimbing saya dalam pembuatan proposal metodologi penelitian. Dan juga perkenalkan, nama saya Melinda Nurul Fitria. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dengan nomor induk mahasiswa 180202402. Pada kali ini saya akan memaparkan proposal metodologi penelitian dari bab 1 sampai dengan bab 3 dengan judul Analisis Kesiapan Guru dan Siswa dalam menghadapi pembelajaran IPA berbasis e-learning di masa pandemi COVID-19 pada sekolah dasar. Pada bab 1 ini, yang pertama ada latar belakang masalah. Di sini membahas mengenai pandemi COVID-19, pembelajaran jarak jauh dengan e-learning, dan kesiapan guru dan siswa dalam menghadapi pembelajaran e-learning pada masa pandemi. Seperti yang kita ketahui, Indonesia tengah menghadapi wabah pandemi COVID-19 yang membuat segala aktivitas yang ada terhenti. Begitu pula dengan proses belajar mengajar harus berlangsung secara online atau tatap dunia maya. Dengan adanya virus corona ini, awalnya memang berdampak pada perekonomian yang menurun. Namun, dampak itu juga menyerang pada dunia pendidikan yang membuat pemerintah memutuskan untuk meliburkan seluruh aktivitas pendidikan di sekolah. Maksud dari meliburkan ini yaitu mencari alternatif untuk melakukan proses pendidikan, yaitu dilakukan di dalam rumah dengan cara pembelajaran virtual atau e-learning. Mengajar dengan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online tentunya mempunyai pendekatan pedagogis yang berbeda dari pembelajaran tatap muka di sekolah. Hal ini akan mempengaruhi kualitas pembelajaran yang diberikan oleh tenaga pendidik. Dan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Gurley berfokus pada kesiapan tenaga pendidik dalam lingkungan pembelajaran campuran dan online yang dilakukan di universitas. Oleh karena itu, penelitian ini saya akan melakukan penelitian pada siswa sekolah dasar dan guru sekolah dasar mengenai pembelajaran online pada masa pandemi COVID. Selanjutnya, ada fokus dan subfokus penelitian. Fokus penelitian ini adalah bagaimana kesiapan guru dan siswa dalam menghadapi pembelajaran IPA berbasis e-learning di masa pandemi COVID-19 pada sekolah dasar. Dan subfokusnya dibagi menjadi 3. Yang pertama, kesiapan guru dalam menghadapi pembelajaran IPA berbasis e-learning pada masa pandemi COVID-19 di sekolah dasar. Lalu yang kedua, faktor pendukung guru dalam menghadapi pembelajaran IPA berbasis e-learning pada masa pandemi COVID-19 di sekolah dasar. Dan yang ketiga, faktor yang menghambat guru dalam menghadapi pembelajaran IPA berbasis e-learning pada masa pandemi COVID-19 di sekolah dasar. Lalu selanjutnya ada pertanyaan penelitian, yaitu pertama, bagaimana kesiapan guru dalam menghadapi pembelajaran IPA berbasis e-learning pada masa pandemi COVID-19 di sekolah dasar? Apa saja faktor pendukung guru dalam menghadapi pembelajaran IPA berbasis e-learning pada masa pandemi COVID-19 di sekolah dasar? Dan apa saja faktor yang menghambat guru dalam menghadapi pembelajaran IPA berbasis e-learning pada masa pandemi COVID-19 di sekolah dasar? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu 1. Untuk mengeksplorasi kesiapan guru dalam menghadapi pembelajaran IPA berbasis e-learning pada masa pandemi COVID-19 di sekolah dasar. Yang kedua, untuk mengetahui faktor pendukung guru dalam menghadapi pembelajaran IPA berbasis e-learning pada masa pandemi COVID-19 di sekolah dasar. Dan yang ketiga, untuk mengetahui faktor yang menghambat guru dalam menghadapi pembelajaran IPA berbasis e-learning pada masa pandemi COVID-19 di sekolah dasar. Selanjutnya, ada manfaat penelitian, dibagi menjadi 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat empirik. Pada manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bermanfaat untuk mengetahui mengenai persiapan guru dan peserta didik dalam proses belajar mengajar selama pembelajaran jarak jauh pada mata pelajaran IPA. Dan pada manfaat empirik dibagi menjadi 4,
Yang pertama, bagi peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan, pengalaman, serta pengetahuan mengenai persiapan guru dan peserta didik dalam proses belajar mengajar selama pembelajaran jarak jauh pada mata pelajaran IPA. Dan manfaat bagi sekolah diharapkan dapat bermanfaat agar sekolah menjadi tahu persoalan yang terjadi dan memberikan solusi terbaik pada setiap permasalahan yang menyangkut dengan kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, bagi guru diharapkan bermanfaat, yaitu dengan adanya penelitian ini, guru bisa menambah wawasan serta mencari metode atau model pembelajaran yang tepat untuk siswa. Dan bagi siswa, diharapkan bermanfaat, yaitu siswa dapat menambah wawasan mengenai hal yang dibahas dan siswa mendapatkan keterampilan baru serta menumbuhkan rasa ingin tahu yang lebih. Selanjutnya, bab 2, kajian teori. Di kajian teori ini dibagi menjadi dua, yaitu pertama, deskripsi konseptual fokus dan subfokus penelitian. Yang kedua, penelitian yang relevan. Yang pertama, saya akan membahas mengenai deskripsi konseptual fokus dan subfokus penelitian. Yang pertama, di sini saya membahas mengenai pembelajaran e-learning pada masa pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, pada bulan Maret 2020, dunia tengah menghadapi pandemi COVID, yaitu terutama negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Hal ini menyebabkan beberapa aktivitas di berbagai daerah dihentikan, atau dengan kata lain, pemerintah membuat suatu kebijakan, yaitu dengan melakukan pekerjaan di dalam rumah, baik pekerjaan kantor, seperti dilakukannya WFH, work from home, dan juga kegiatan pembelajaran pun dilakukan dalam rumah, atau dikatakan sebagai pembelajaran daring atau e-learning. Pembelajaran online ini pun guru dan siswa tentunya harus mempunyai keterampilan dalam menggunakan teknologi di era seperti ini. Bukan hanya akses internet atau kuota yang kita butuhkan, tetapi juga bagaimana cara kita mengoperasi aplikasi penunjang pembelajaran agar pembelajaran secara online ini dapat berlangsung dengan baik. Lalu yang kedua, saya membahas mengenai kesiapan guru dalam mengajar. Nah, di sini ada poin-poinnya. Guru yang berperan penting karena guru itu merupakan salah satu garda terdepan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, yaitu dalam mengajar, mendidik, memberikan arahan, serta bimbingan, penilaian, evaluasi, bahkan memberikan dukungan moral dan mental kepada peserta didik. Agar terwujud pula pembelajaran yang berkualitas, ada beberapa metode yang cocok digunakan guru berupa aplikasi online. Nah, aplikasi online ini bisa digunakan oleh guru dan siswa tanpa adanya biaya untuk mengunduh aplikasi tersebut. Yang pertama, ada aplikasi Zoom, Google Meet, Webex, atau aplikasi video call dengan metode pembelajaran ceramah. Pada kegiatan ini bisa dilakukan dengan singkat oleh guru menjelaskan materi kepada siswa, misalnya pada mata pelajaran IPA mengenai tumbuhan. Guru bisa membawa salah satu contoh daun dan menjelaskan mengenai daun tersebut kepada siswa. Agar siswa dapat melihat dan mengerti, guru menunjukkan dan menjelaskan dengan rinci. Dan dengan aplikasi ini pun, guru bisa menanyakan pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint, sehingga dapat menarik perhatian siswa. Dan dengan aplikasi ini juga, guru bisa melihat siswa walau hanya dalam pembelajaran virtual. Dalam pembelajaran virtual ini dapat memfasilitasi siswa yang memiliki gaya belajar auditori atau mendengarkan dengan secara visual atau melihat langsung pada layar gadgetnya atau handphone ataupun laptop. Metode ceramah secara online ini dapat membuat pembelajaran menjadi lebih jelas dan juga konkret, dan juga dapat diharapkan bahwa dapat dipahami oleh siswa terutama pada siswa sekolah dasar dan pada mata pelajaran IPA. Dan selanjutnya ada pembelajaran dengan menggunakan Google Classroom. Pada materi yang ada di dalam Classroom ini, siswa dapat mendapatkan materi dengan berbagai fasilitas, yaitu seperti video yang dapat dikirimkan oleh guru, PowerPoint, model pembelajaran, atau lembar kegiatan pembelajaran, dan sumber belajar yang bisa siswa akses melalui internet yang diberikan oleh guru melalui Google Classroom. Walaupun Google Classroom tidak bisa melakukan video tatap muka secara virtual, namun guru juga bisa melakukan diskusi melalui komentar siswa dan guru secara online. Dan guru bisa melakukan diskusi melalui komentar siswa dan guru secara online
Di Google Classroom, guru bisa memberikan soal yang nantinya siswa dapat melihat nilai mereka, juga dapat menyelesaikan soal nilai akan langsung muncul dan nilainya bisa diketahui secara langsung melalui Google Classroom ini. Lalu selanjutnya, pembelajaran melalui WhatsApp Group. Pembelajaran ini bisa dilakukan menggunakan WhatsApp Group di mana guru memberikan model pembelajaran secara kooperatif dengan membuat kelompok di dalam grup kelas dan meminta siswa untuk berdiskusi. Siswa ini bisa berdiskusi dengan cara mengetik opininya atau mengirim pesan suara ataupun mengirimkan video. Di sini siswa diminta aktif oleh guru pada pembelajaran WhatsApp Group karena pada pembelajaran WhatsApp Group, guru bisa melihat siswa mana saja yang tidak aktif dan siswa mana saja yang aktif. Karena di sini guru bisa melihat secara langsung apakah para murid merespon ataupun tidak. Lalu yang selanjutnya, pembelajaran menggunakan Google Form. Guru dapat memberikan soal menggunakan Google Form, di mana Google Form ini guru bisa memberikan beberapa soal yang bervariasi. Soal ini bisa berupa soal pilihan ganda, isian singkat maupun uraian, dan di dalam Google Form ini, guru bisa memberitahu mana jawaban yang salah dan juga jawaban yang benar kepada siswa, sekaligus nilai yang langsung muncul. Lalu selanjutnya kesiapan siswa dalam belajar. Ada beberapa cara yang harus disiapkan oleh siswa dan juga guru supaya pembelajaran daring dapat dilakukan dengan maksimal serta nyaman antar siswa dan guru. 4 hal ini sebagai skala kesiapan siswa dalam pembelajaran e-learning. Yang pertama, peralatan pembelajaran yang mendukung. Maksud di sini adalah tentunya pada saat pembelajaran online, siswa diminta untuk mempunyai yaitu berupa handphone atau laptop yang bisa digunakan pada saat pembelajaran online. Lalu yang kedua, manajemen waktu dalam belajar. Manajemen waktu merupakan faktor yang terkait dengan kesiapan siswa untuk belajar online, di mana manajemen waktu merupakan kemampuan siswa untuk mengatur waktunya dengan baik. Manajemen waktu ini terdiri dari penyelesaian tugas dengan tepat waktu, aktif berpartisipasi selama kelas online, atau pembelajaran atau pada saat pembelajaran berlangsung sampai saat pembelajaran selesai. Lalu, selanjutnya komunikasi dalam pembelajaran online. Maksud di sini adalah apakah siswa aktif selama pembelajaran online atau tidak. Maka di sini diperlukan adanya aktivitas antara guru dan siswa sehingga komunikasi selama pembelajaran ini tetap berlangsung dengan baik dan materi akan tersampaikan dengan baik pula. Lalu selanjutnya teknik penggunaan aplikasi pembelajaran online. Nah, di sini seperti yang pada kesiapan guru dan mengajar itu, bisa menggunakan beberapa aplikasi yang dapat mendukung siswa dan tentunya guru juga harus mempertimbangkan apakah aplikasi yang digunakan ini cocok atau tidak. Lalu selanjutnya penelitian yang relevan. Di sini ada 2 penelitian. Yang pertama itu penelitian yang dilakukan oleh Jamal dengan judul Analisis Kesiapan Pembelajaran E-Learning saat Pandemi COVID-19 di SMK Negeri 1 Tambelangan. Memiliki persamaan yaitu mengenai analisis kesiapan pembelajaran selama e-learning. Yang membedakan perbedaannya itu terletak pada sampel yang digunakan. Sampel yang digunakan itu mereka menggunakan guru SMK dan tentunya saya akan menggunakan guru sekolah dasar sebagai sampel. Dan yang kedua, hasil penelitian yang dilakukan oleh Gurley dengan judul Educator Preparation to Each, Prefer Teach Present and Prefer Teach Present Before in Blend and Online Learning Environment. Nah, di sini pada penelitian sebelumnya ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan yang dilakukan oleh tenaga pendidik untuk mengajar, dimulai dari kehadiran, partisipasi sama proses pembelajaran online berlangsung, di mana tidak jauh beda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh saya, yaitu mengenai kesiapan guru dalam proses pembelajaran online secara e-learning. Selanjutnya, bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama ada alur penelitian. Pada penelitian kali ini, saya akan menggunakan penelitian kualitatif dengan model survei, yaitu instrumen yang digunakan berupa penelitian yang berpedoman pada wawancara, angket, dan dokumentasi.
Jenis angket yang digunakan itu yaitu angket terbuka atau dengan kata lain berisi pertanyaan yang akan diisi secara bebas oleh responden dan oleh guru maupun siswa sekolah dasar. Lalu ada beberapa tahap yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu seperti tahap pralapangan, tahap pekerja lapangan, dan tahap analisis data. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di sekolah dasar sekitar tempat tinggal saya karena beberapa pertimbangan dan fenomena yang tepat untuk dijadikan penelitian. Gambaran mengenai informasi yang didapatkan dapat percaya, efektif, efisien, dan juga memudahkan peneliti dalam melakukan survei penelitian. Karena dalam satu lingkungan sekolah ada 3 sekolah, dan saya akan melakukan survei ke SDN Negeri Tegal Alur 21 Petang, yaitu memulai penelitian pada bulan November 2020 dan lokasinya bertepatan di Jalan Lingkungan 3, RT 2, RW 3, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, kode pos 11820. Selanjutnya ialah latar penelitian. Latar penelitian ini ialah tempat peneliti melakukan penelitian. Nah, tempatnya ini berlokasi di SDN Negeri Tegal Alur 21 Petang. Dan yang akan menjadi subjek penelitiannya adalah seluruh guru sekolah dasar di SDN Tegal Alur 21 Petang dan beberapa siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Peneliti memilih SDN Tegal Alur 21 Petang ini karena SD ini merupakan salah satu sekolah dasar yang juga menerapkan pembelajaran jarak jauh. Berarti pembelajaran berbasis e-learning diterapkan selama masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, ada metode dan prosedur penelitian. Metode penelitian ialah suatu cara yang digunakan untuk pengumpulan data dan juga analisis data, serta untuk menjelaskan data yang diperoleh dan dijadikan suatu kesimpulan dalam penelitian kali ini. Peneliti akan menggunakan model penelitian, yaitu model survei. Setelah itu menggunakan teknik analisis data. Teknik analisis data ini merupakan teknik analisis Mills dan Hurbey, yaitu bahwa dalam aktivitas analisis data kualitatif dilaksanakan dengan cara interaktif dan juga berlangsung secara terus-menerus hingga tuntas. Dan metode yang digunakan peneliti yaitu metode survei. Ini secara umum penelitian digunakan berbentuk kuesioner atau wawancara. Namun pada penelitian ini saya akan menggunakan pengumpulan data berupa angket data yang disebarkan kepada guru sekolah dasar dan siswa sekolah dasar. Prosedur penelitian yang akan dilakukan dan penelitian ini ada 3 tahap. Yang pertama tahap pralapangan, yang kedua tahap pekerja lapangan, yang ketiga tahap analisis data. Tahap pralapangan ini peneliti harus menyusun suatu rencana penelitian mengenai metode dan teknik yang akan digunakan dalam penelitian. Sedangkan tahap pekerjaan lapangan ini yaitu penyiapan diri untuk memahami latar penelitian terlebih dahulu, yaitu bisa dimulai untuk mendapatkan data atau berbagai informasi yang akan digunakan dalam penelitian. Intinya data yang didapatkan ini boleh berasal dari angket atau wawancara yang dilakukan kepada guru sekolah dasar atau siswa sekolah dasar. Lalu pada tahap yang ketiga mengenai analisis data, tahap ini itu penelitian kualitatif data yang telah didapatkan dari berbagai macam sumber yang telah dilakukan dengan teknik pengumpulan data dan dilakukan secara terus-menerus. Data yang telah dikumpul itu dianalisis oleh peneliti dengan cara dikelola dan dikumpulkan, setelah itu akan disusun menjadi sebuah penelitian. Nah, selanjutnya ada peran penelitian. Peran peneliti pada penelitian kualitatif ialah sebagai perencana pengumpulan data menganalisis dan juga sebagai pencetus penelitian. Alat pengumpulan data utama pada penelitian kualitatif yaitu peneliti sendiri dan juga bantuan dari orang lain. Dan hasilnya nanti lebih akurat dan juga valid karena jika subjek semakin percaya dengan peneliti, maka hal ini akan memudahkan subjek untuk bercerita jujur dan akan meminimalisir sesuatu yang tidak fakta. Maksudnya di sini peneliti juga membutuhkan teman yang dapat dipercaya, yaitu pihak-pihak terkait dalam melakukan penelitian. Selanjutnya ada data dan sumber data. Di sini dibagi menjadi 2, yaitu ada data primer dan data sekunder.
Pada pengambilan data primer ini dilakukan survei lapangan dengan cara penyebaran kuesioner atau wawancara untuk mengetahui penerapan atau menjelaskan apa yang ada pada pemikiran responden. Dan pada penelitian kualitas survei, wawancara mendalam dengan pertanyaan yang terbuka, penelitian survei ini merupakan salah satu teknik pengumpulan informasi dilakukan dengan prosedur menyusun data pertanyaan yang diajukan kepada responden. Dan selain survei pada data primer, ada juga dokumen foto yang dilakukan ke lokasi penelitian, yaitu pada sekolah yang akan dijadikan tempat untuk penelitian. Lalu yang kedua, data sekunder. Sumber data sekunder ini berasal dari beberapa data. Sumber data sekunder ini meliputi observasi lapangan, yaitu pada observasi lapangan ini mengamati secara langsung agar mendapatkan data primer yang aktual dan secara langsung sesuai dengan diharapkan pada gejala dalam objek penelitian. Selanjutnya, teknik dan prosedur pengumpulan data. Ada beberapa langkah pengumpulan data pada penelitian ini yang dilakukan oleh peneliti, yaitu yang pertama, metode yang digunakan peneliti melalui angket-angket yang disebar kepada seluruh guru SDN Tegalalur 21 petang. Pada angket yang diberikan ini merupakan jenis angket terbuka di mana para responden bisa menjawab secara pribadi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti. Lalu selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, data reduce, data display, dan conclusion drawing atau verification. Data reduce ini data didapatkan dari penelitian di lapangan dengan jumlah yang cukup banyak. Dengan begitu, peneliti harus mencatat data-data secara teliti dan juga rinci. Mereduk data ini berarti peneliti merangkum serta memisahkan hal pokok dan juga mempusatkan pada hal-hal yang memang penting, serta dicari tema dan juga polanya, dan membuang yang tidak diperlukan. Lalu, data display. Pada data display ini memiliki tujuan, yaitu untuk mempermudah peneliti dalam memahami sesuatu yang terjadi, disertai untuk membuat langkah selanjutnya mengenai apa yang telah dipahami oleh peneliti. Lalu, yang ketiga, tahap ini yaitu penelitian kualitatif akan menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan pada awal-awal pembahasan atau tidak menjawab, dan rumusan masalah tersebut. Hal ini bisa terjadi karena penelitian kualitatif dikatakan masih bersifat sementara serta akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Selanjutnya, pemeriksaan keabsahan data. Pada pemeriksaan terhadap keabsahan data dilakukan untuk membuktikan akan apakah benar suatu penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Dan uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji reliability, transferability, dependability, dan confiability. Berikut yaitu serendipity mengenai uji kepercayaan terhadap hasil data penelitian. Transferability yaitu untuk memperhatikan derajat ketetapan atau apakah yang ditetapkan hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Lalu dependability ini dilakukan secara audit terhadap keseluruhan proses penelitian, yaitu dengan cara auditori yang independen dengan mengedit keseluruhan aktivitas yang telah dilakukan oleh peneliti. Dan yang terakhir, confirmability mengenai objek pengujian kualitatif penelitian bisa dilakukan objek bila hasil penelitian sudah disepakati oleh banyak orang. Pada uji confirmability ini menguji dengan hasil penelitian memiliki kaitan dengan prosedur yang telah dilakukan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.